warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novitasari. Saya dari semester 4C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video analisis FE atau video analisis zat besi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami sendiri. Nah, pada video tersebut, untuk analisis FE-nya itu menggunakan sampel berupa sampel air sumur. Terus, bagaimana cara mengambil sampel air sumur? Untuk mengambil air sumur, kita menggunakan botol tenggelam dengan kedalaman botolnya sekitar 20 cm dari permukaan air. Nah, setelah botol tersebut terisi air penuh, kemudian kita angkat dan langsung kita ukur suhunya menggunakan termometer. Setelah itu, catat hasil suhunya. Nah, kemudian kita pindahkan botol tenggelam tersebut ke dalam botol sampel. Kita tuangkan sampelnya ke dalam botol sampel hingga penuh. Kemudian, buang sepertiga bagian air tersebut. Setelah itu kita masuk ke dalam pemeriksaan yang pertama, yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Nah, dalam pembuatan kurva kalibrasi ini membutuhkan alat dan bahan. Kemudian untuk alat-alatnya, yang pertama ada spektrofotometer, kemudian ada kuvet, kemudian ada pipet gondok, ada lampu ukur, ada gelas ukur, ada pipet ukur, kemudian ada lagi termometer, ada Erlenmeyer, ada hot plate, dan ada pipet tetes. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya yang pertama ada atau reagen yang digunakan ada HCl pekat. Nah, kemudian yang kedua ada H2SO4, kemudian Aquades, kemudian NH4CNS 10%, kemudian ada FeNH42 6H2O, kemudian ada KMNO4 10%. Nah, itu tadi reagen yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah rumus pembuatan reagen. Nah, pada pembuatan reagen kali ini kita menggunakan KMNO4 0,1N. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung rumus pembuatan reagennya? Pembuatan reagennya dengan menggunakan rumus 0,1. Nah, 0,1 ini didapat dari normalitas dari si KMNO tadi. Kemudian 0,1 sama dengan gram per mr kali 1000 per V kali E, sama dengan 0,1 kali gram per 158 kali 1000 per 1000 kali 5. Nah, itu nanti akan ketemu 3,16 gram. Kemudian kita menimbang 3,16 gram KMNO4, kemudian dilarutkan dengan 1000 mili Aquades atau dengan 1 liter Aquades. Oke, kita akan masuk ke tahap selanjutnya adalah untuk perhitungan reagennya. Yang pertama adalah kita menghitung NH4CNS 10%. Kita menimbang NH4CNS 10% sebanyak 0,315 gram. Kemudian kita larutkan dengan sebanyak 120 ml Aquades, kemudian dimungkinkan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah FeNH42 6H2O. Kita timbang sebanyak 1,404 gram. Kemudian akan kita larutkan dengan Aquades kurang lebih 1000 ml. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah kerjanya. Nah, langkah-langkah kerja yang pertama adalah kita diwajibkan untuk membersihkan meja kerja kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita timbang NH4CNS sebanyak 0,315 gram yang kemudian akan dilarutkan ke dalam 120 ml Aquades. Nah, setelah itu kita mungkinkan. Setelah mungkin langsung kita pindahkan ke dalam botol kecil yang berlabel. Setelah itu lalu kita tambahkan larutan induk sesuai pada tabel. Kemudian kita tambahkan larutan H2SO4 ke dalam NH4CNS. Tambahkan juga Aquades. Tambahkan Aquades sedikit demi sedikit hingga mencapai tanda batasnya. Kemudian setelah itu diurutkan sesuai angka pada tabel tersebut. Kemudian untuk prosedur analisis Fe atau untuk analisis besi. Yang pertama kita pipet sampel air sumur tadi sebanyak 50 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, maka kita panaskan Erlenmeyer tersebut di atas hot plate hingga volume air tersebut mencapai 15-20 ml saja. Nah, setelah mencapai volume yang diinginkan, maka kita langsung pindahkan ke dalam water bath. Setelah dipindahkan ke dalam water bath, maka sisa air pemanasan tadi yang berada di dalam Erlenmeyer kita pindahkan ke dalam lampu ukur. Setelah dimasukkan ke dalam lampu ukur, maka akan kita tambahkan 1 mili NH4CNS. Kemudian kita add-kan dengan menggunakan Aquades hingga tanda batas dan dihomogenkan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam Pembacaan untuk analisa Fe atau analisis besi ini menggunakan spektrofotometer. Nah, untuk panjang gelombang yang digunakan untuk analisis Fe atau analisis besi ini dengan menggunakan panjang gelombang 510 nanometer. Kemudian kita baca absorbansi dan baca konsentrasi sampelnya. Kemudian setelah konsentrasi sampel terbaca dan absorbansinya juga terbaca, maka kita melakukan atau membuat kurva kalibrasi dengan menggunakan Excel. Nah, bagaimana cara untuk membuatnya? Yang pertama adalah kita membuka Excel, kemudian kita masukkan data hasil absorbansi dari perhitungan spektrofotometer tadi. Kemudian klik pada tabel absorbansi dan konsentrasi, kemudian pilih kurva dan klik insert sketcher. Kemudian setelah itu klik kanan pada salah satu
angka, kemudian kita pilih thread line. Kemudian setelah pilih thread line, pada format thread line tersebut maka kita pilih equation display on chart. Kemudian akan kita lakukan perhitungan dengan memasukkan nilai X dan absorbansinya. Nah, kemudian kita catat hasilnya. Kemudian kurva akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian untuk batas maksimum besi di dalam air. Nah, berdasarkan peraturan Permenkes nomor 32 tahun 2017, untuk kadar maksimum Fe di dalam sampel air itu tidak boleh melebihi dari 1 mg per liter. Untuk baku mutu, standar dan kesehatan lingkungan, untuk hygiene juga, terus untuk kolam renang dan sebagainya. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.